Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satria di acara Bincang Santai. Kali ini bisa kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang wanita, ini wanita tangguh sebagai ibu rumah tangga, ya, sebagai ibu dan sebagai guru juga. Nah, seperti apa aktivitasnya? Assalamualaikum, Hani. Waalaikumsalam, Pak Unggul. Alhamdulillah, terima kasih sudah Iya. hadir di acara Bincang Santai. Tapi sebelum banyak kita ngobrol-ngobrol, silakan Hani kenalan dulu kepada para Rangers Nusantara. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Hani Siti Rukmana. Saya pengajar bahasa Sunda di SMA 2 Tambun Selatan. Saya juga seorang ibu dari 3 anak ya, 2 putra, 1 putri. Dan satu lagi kegiatan saya yaitu menjadi pembina eskul entrepreneur di sekolah, seperti itu. Itu kegiatan di sekolah. Kalau di rumah seneng otak-otak dapur ya, jadi saya usaha gemblong ya. Usaha gemblong ya, gemblong iya, kue menarik cincin nih. yang biasanya dibikin oleh nenek-nenek ya, sekarang nenek-neneknya berubah jadi ini. Wah, ya, jadi anak muda cantik Iya, ya jualan di gitu Gemblong ya. sama kue cincin Jadi ya. gemblong sama kue cincin tuh. Baik-baik kan, wah, luar biasa nih ya kegiatannya. Nah, jadi ngajar bahasa Sunda. Nah, Ya, betul. di Bekasi pula ya, Iya. kita tahu di Bekasi itu nggak semuanya orang Sunda ya paham Betul, tentang betul. bahasa Sunda. Nah, ini bagaimana cara approach-nya atau ada metode khusus nih yang Hani berikan kepada anak-anak nih ya, Iya. agar dia lebih mungkin dekat dengan mungkin budayanya atau bahasanya seperti apa, boleh sharing, silakan. Iya, pertama saat saya kuliah itu ketika saya memutuskan jadi guru, karena kan bukan keguruan ya, di Unpad itu kan murni Sunda, murni. Saya menyadari pertama Bekasi itu eh, bagian dari Jawa Barat, tapi kan bahasa terbesarnya mereka Betawi dan heterogen gitu, karena Bekasi itu salah satu kota penyangga Jakarta, otomatis isinya juga bukan orang Jawa Barat asli. Karena menyadari hal itu, saya mengubah sudut pandang cara mengajar. Bagaimana mereka tidak diwajibkan harus bisa bahasa Sunda seperti di Garut, di Bandung ya, yang undak usuk bahasanya harus betul, unggah inggihnya gitu. Tapi untuk Bekasi mereka mau mencintai, masuk kelas aja udah alhamdulillah. Karena kadang ada kelas-kelas tertentu yang pelajaran apa nih bahasa Sunda, udah kita kabur aja, cabut gitu kan, seperti itu. Tapi dengan mengubah metode ajar yang tadi, alhamdulillah di kelas full. Bahkan saya ke anak, daripada kamu cabut, nggak apa-apa di kelas walaupun tidur. Nggak apa, mending kamu tidur di kelas daripada saya nggak tahu kamu di luar bagaimana, kemudian di luar kamu kecelakaan misal gitu kan. Itu lebih tidak berfaedah daripada di kelas insya Allah lebih berkah gitu. Mungkin ilmu saya kedengaran oleh telinga kamu, sayup-sayup doang, tapi kamu ada di kelas. Saya bilang seperti itu. Alhamdulillah sudah 11 tahun mengajar, anak-anak anteng di kelas. Wah. Ada ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Metode seperti apa yang kamu kembangkan sehingga kelas kamu tuh full, nggak ada yang bolos, nggak ada yang Iya. cabut kan? Boleh sharing ya, silakan. Pacing ya, sebetulnya pacing. Apa yang mereka suka dari zaman ke zaman menurut saya. Dari tahun ke tahun tuh kan mereka pasti punya kebiasaan berbeda. Misal cara ngomong gitu ya. Kemudian saya juga aktif lihat-lihat TikTok mereka. Sekarang ada TikTok. Di awal-awal tahun saya ngajar, mungkin mereka sukanya akun media sosialnya Facebook. Kesini-sininya ada Instagram. Instagram mulai kurang, pindah ke TikTok tadi. Dan saya lihat bagaimana cara mereka menyukai sesuatu. Oke. Nah, kita gabungkan dengan bahasa Sunda, dengan budaya Sunda. Gitu. Misal di kelas kan kadang ada anak yang pas kita ngomong mereka malah ngegambar. Gambar-gambar, coret-coret, atau kirim SMS itu loh Pak, ngomongin guru misalnya gitu, ganti-gantian gitu. Tapi dengan seperti itu kita arahin. Oh, mereka suka ngegambar. Kita arahin bikin lukisan sepatu. Ya, sepatu dilukis pakai aksara Sunda, sambungin dengan aksara Sunda. Ya, bagaimana mereka menggambar aksara Sunda di sepatu, ngegambar aksara Sunda di baju, ya. Iya. Kemudian membuat hiasan dinding pakai aksara Sunda, pakai aksara Sunda yang mereka suka, menyebutkan nama dia sendiri, menyebutkan orang-orang yang dia inginkan, atau ada kutipan-kutipan yang menarik gitu yang mereka mau. Nah, kemarin sepatu yang sudah berhasil dibuat, misalkan sepatunya itu sebetulnya lukisannya mudah ya. Kayak ini sepatu kanan, sepatu kiri. Mereka tulis aksara Sundanya kanan, kiri Tapi gitu. menggunakan aksara Sunda Iya, gitu pakai ya, aksara Sunda. Kata saya, oh iya betul. Dan saya tidak pernah mengarahkan mereka harus gambar apa.
yang penting ada aksara Sundanya. Setelah kita biarkan tapi kita tetap kemas harus aksara Sunda, ternyata ide mereka lebih luas kalau kita lepas gitu, ketimbang kita kaku ya, harus begini harus begitu, enggak seperti itu. Ini keren ya. Ya. Jadi justru mereka termotivasi untuk belajar Ya, dengan, betul. dengan ingin menuangkan ide-idenya gitu, terpancing, wah ini kanan apa bahasa Sundanya Ya, gitu kan ya. karena Kiri apa ya dan- kenca katuhu ya. gitu kan ya. Kalau kanan apa bahasa Sundanya? Kenca katuhu. Oh, kalau kiri? Kiri yang kenca, katuhu kanan. Oh, Iya, seperti oke. itu. Ini bahasa Sundanya halus berarti kan? Iya, itu. Oke. Kamu emang belajar dulu punya background bahasa. Iya, di sastra Sunda Unpad, Oh, Pak. kamu dari Emang Unpad Sunda, ya? Wah, iya. luar biasa, sastra. Emang Sastra Sunda dari Iya. Unpad ya? Betul, Pak. Keren ya. Jadi bagaimana kita menggunakan metode-metode yang beda yang Iya. mereka sukai, itu yang Betul. membuat mereka betah ya Betah. belajar bahasa Sunda ya. Iya. Keren. Tadi kamu sedikit singgung tentang entrepreneur di sekolah. Iya. Nah ini bagaimana nih ya? Sekarang banyak sekolah yang fokusnya terhadap akademis Iya. masuk perguruan tinggi, PTN. Nah sekarang kamu mensisipkan program-program entrepreneur di sekolah. Iya. Nah, ini apa yang kamu lakukan di sana? Dari tadinya saya pembina sanggar gitu ya, dipindah ke entrepreneur, yang saya pikirkan adalah prestasi anak-anak. Gitu. Jenis anak itu beda-beda ya. Kecerdasan anak itu beda-beda. Ditambah lagi dukungan dari pemerintah, dari Kemendikbud yang mewadahi setiap prestasi anak. Ada OSN, KSN, untuk seni ada FLS 2N gitu ya. Untuk bahasa Indonesia ada LDBI. Untuk entrepreneur ada yang namanya Fiksi. Fiksi. Iya, Fiksi, Festival Inovasi Kewirausahaan Indonesia. Oke. Saya baca-baca bagaimana mengarahkan anak-anak entrepreneur baik dari IPA maupun IPS bisa lolos ke jenjang itu dan nasional gitu. Seperti itu akhirnya saya membuatlah 5 divisi nih. 5 divisi Di Exo Entrepreneur Iya, ya? betul. Oke. Tadinya karena mungkin kemarin pandemi mereka jualan online enggak, offline juga enggak karena pandemi. Nah, saya buat itu 5 divisi sesuai dengan arahan Kemendikbud tadi. Ada divisi fashion, ya, ada divisi boga, divisi kriya, lintas minat, satu lagi desain grafis. Desain grafis. Iya, dan ini sedang jalan ya, semuanya sedang bergerak. Yang fashion kerjasama dengan batik Seraci di Tarumajaya, Bekasi juga kita Bekasi angkat. juga ya? Wow. Itu Bekasinya batiknya itu bagus banget. Bagus ya. Beda dengan Jawa Timuran atau Jawa Batik Tengahan. Bekasi ya? Batik Bekasi. Batik apa? Seraci. Seraci namanya. Seraci. Wah. Iya, Seraci. Batik Oke. ini unik sekali, Pak. Kita ke sana betul-betul jadi punya saudara baru ya. Gitu. Dia menggambar atau mendesain di batiknya itu jengkol. Makanan kue akar kelapa. Akar kelapa. Ada juga, Pak. Oh. Ondel-ondel mungkin mirip lah dengan Jakarta ya, nggak Bekasi banget, tapi bedanya dengan Jakarta, kalau Jakarta itu lebih terang kan warna batiknya. Betul. Ini enggak, lebih ke warna-warna gelap. Oke. Menarik Begitu. tuh, Iya, Anda. sangat Luar menarik biasa. banget gitu. Jadi Dan kamu ekspor sendiri nih, saya Pak? ke sana sama anak. semua, ya? Saya ajak anak ke Dari sana. mulai dari fashionnya, Betul, kulinernya, fashionnya. ya. Kuliner, karena tadi saya bilang saya punya usaha yang tadi gemblong namanya Ukini, sudah bekerja sama dengan Dinas UMKM Bekasi, Dinas Kesehatan Bekasi. Sebelumnya rasanya apa aja? Kalau yang gemblong tetap umum pakai gula aren. Pakai gula aren, Iya, terus? tapi kalau yang Ukini yang uli isi itu ada isi coklat, isi Wah, keju. Ini saya perlu coba nih, Ya. Anda. Biasanya kan uli asin ya, uli asin gitu. Ini saya perlu coba Nah, ya, yang oke. besok dilombakan yang uli isi ini. Uli isi. Ya, uli Itu isi. anak-anak tuh yang bikin ya? Iya, nanti di ini Tapi di anak bawah gitu. arahannya Betul. Hani ya, sebagai guru Isi keju, entrepreneur isi ya. coklat gitu. Wah, iya. Wah, ini Bentuknya, keren iya, Jadi kamu nggak cuma inovasi tahu ya. teorinya, tapi juga kamu praktisi ya sebagai Betul, Pak. pengusaha gemblong sih. Iya. Tapi ini semua tidak terlepas dari KSE ya, karena saya dulu BESWAN, boleh menyebutkan. Nggak apa-apa. Ya. Jadi saya digembleng oleh KSE, oleh Bapak. Betul-betul menjadi pengusaha yang profesional. Kalau dulu dagang mungkin ya dagang biasa aja, tapi setelah di KSE itu kita diajarkan pembukuan, Oke. bagaimana merekap apa itu yang disebut BEP ya dan lain-lain gitu. Saya paham di situ gitu. Oke. Jadi nggak sekedar tiap hari itu kan kita taunya untung ada lebih sekian gitu.
tapi di KSE kita diajarin. Oke, jadi Gitu. mumpuni lah ya. Iya, betul. Siap terjun ke masyarakat untuk mengabdi, membantu Iya, masyarakat, terutama betul, anak betul, muda betul. dan sekolah. Iya. Kamu kan segmentasinya Anak anak sekolah SMA ya, anak remaja. Keren banget nih kan ya. Ya kan kadang mereka juga semua nggak langsung kuliah ya, kadang ada yang ekonominya mungkin terbatas, tapi karena sudah kita bekali ilmu tadi berjualan gitu, insya Allah ilmu kita bermanfaat untuk Amin, mereka. amin. Luar biasa, Seperti keren itu. ya. Punya metode-metode sendiri dan Iya. ya, punya experience. Artinya kamu mengedukasi anak-anak nggak Iya. cuman just teori aja, tapi kamu punya experience, punya pengalaman mengelola Iya. usaha sendiri, Betul, ngerti betul. bagaimana melakukan promosi, pembukuan. Wah, keren ya. Nah, saya minta kamu kasih inspirasi, motivasi ke para Rangers Nusantara, tapi pakai bahasa Sunda, nanti ditranslate ya. Nanti ditranslate ya, maksudnya apa gitu ya. Iya. Oke. Sebenarnya pengen panjang lebar ngobrol-ngobrol, cuman waktu juga yang membatasi kita Iya, ya. iya. Nah, kamu kasih motivasi, kasih inspirasi tapi pakai bahasa Sunda, tapi nanti kamu translate ya. Iya. Ya. Ayo silakan. Nah. Iya. Baik ya, sebagai orang Sunda saya punya prinsip kita itu harus nyiar luang, tinada luang. Nyiar luang itu harus selalu mencari peluang. Kalau peluang itu baik maka kita langsung lakukan gitu, apapun itu. Bahkan yang negatif pun bisa jadi positif. Seperti contohnya saya punya energi yang banyak tuh sebetulnya emosi, kesal dengan orang-orang di luar sana gitu. Tapi saya arahkan ke hal positif, yaitu numbuk uli. Uli jadi lebih lembut karena emosi saya tertuang di situ. Ya. Seperti itu. Jadilah usaha yang berkembang sampai sekarang ya. Kadang mengubah yang negatif menjadi positif itu lebih baik gitu. Tadi dari nyiar luang, tinada luang tuh itu maksudnya. Wah, iya. Terima kasih ya. Iya. Saya terima kasih sekali nih udah datang di sini mau sharing pengalaman Iya. sebagai guru, sebagai pengajar entrepreneur dan para praktisi juga ya, sebagai Sama-sama, pengusaha gemblong. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Tapi jangan lupa ya, peran sebagai Amin. ibunya tetap, sebagai istri juga tetap harus dinomorsatukan. Alhamdulillah, insya Allah bisa. Baik nih ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, para Raja Nusantara, demikian tadi bincang santai kami dengan Hani. Semoga bermanfaat, semoga banyak menginspirasi. Saya Unggul Satriadi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.